Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramon Afandi, NPM 1817051075. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas 5 mata kuliah teori bahasa automata. Yang pertama ialah bagaimana cara meminimalkan DFA. Apakah itu meminimalkan DFA? Meminimalkan DFA berarti mengurangi jumlah step bagian dari FA yang diberikan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, hapus semua status yang tidak dapat dijangkau dari status awal melalui rangkaian transisi DFA manapun. Yang kedua, gambarkan tabel transisi untuk semua pasangan status. Yang ketiga, sekarang pisahkan tabel transisi menjadi dua tabel T1 dan T2. T1 berisi semua status akhir dan T2 berisi status non-final. Langkah keempat, temukan baris serupa dari T1 sedemikian rupa sehingga 1 dengan jumlah anggota QA sama dengan P dan 2 dengan transisi RA sama dengan P. Itu berarti temukan dua keadaan yang memiliki nilai A dan B yang sama dan hapus salah satunya. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga hingga tidak menemukan baris serupa yang tersedia di tabel transisi T1. Langkah ke-6, ulangi langkah ketiga dan keempat untuk tabel T2. Langkah ke-7, sekarang gabungkan tabel T1 dan T2 yang telah dikurangi. Tabel transisi gabungan adalah tabel transisi DFA yang diminimalkan. Dan selanjutnya, contohnya. Contoh meminimalkan DFA. Ini gambar dari state DFA-nya. Yang pertama, kita lakukan langkah pertama yang tadi. Di DFA tertentu, Q2 dan Q4 adalah status tidak dapat dijangkau. Q2 dan Q4 tidak terjangkau, maka dihapus. Langkah kedua, gambarkan tabel transisi untuk state bagian lainnya. Kita dapat tabel berikut dengan state awal Q0, dan kita hanya memiliki state Q0, Q1, Q3, dan Q5. Lalu selanjutnya langkah ketiga. Sekarang bagi baris tabel transisi menjadi dua set sebagai satu set berisi baris-baris itu yang dimulai dari status non-final. Maka didapatkan hasil berikut, yaitu Q0, Q1 yang ke arah Q1 dan Q3, dan Q1 ke arah Q0 dan Q3. Lalu kedua, set lain berisi baris tersebut yang dimulai dari status akhir. Baru selanjutnya langkah keempat, set 1 tidak memiliki baris yang mirip, jadi set 1 akan sama. Langkah kelima, pada set 2, baris 1 dan baris 2 serupa karena Q3 dan Q5 transit ke status yang sama, pada 0 dan 1. Jadi lewati Q5 dan kemudian ganti Q5 dan Q3 sisanya. Lalu dapatkan seperti berikut. Langkah ke-6, sekarang gabungkan set 1 dan set 2 sebagai berikut. Lalu dapatkan tabelnya, itu Q0, Q1, dan Q3. Lalu kita dapatkan hasil minimalisasi dari DFA, yaitu Q0, Q1, dan Q3. Kita menghapus Q2, Q4, dan Q5. Final state dan state awal tidak dihapus. Baru minimalisasi DFA atau beberapa status akhir. State akhir. Di DFA hanya ada satu jalur untuk input spesifik dari state saat ini ke state berikutnya. DFA tidak menerima perpindahan nol, yaitu DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter masukan apapun. DFA dapat berisi beberapa state akhir. Ini digunakan dalam analisis leksikal di compiler. Jadi, state tidak dapat dijangkau adalah state yang tidak dapat dijangkau dari state awal DFA untuk string input apapun. State yang tidak dapat dibedakan adalah state yang tidak dapat dibedakan satu sama lain untuk setiap stringnya. Algoritmanya seperti berikut. Masukkan yaitu DFA, output DFA, diminimalkan. Langkah pertama, kita gambar tabelnya. Langkah kedua, pertimbangkan setiap pasangan, mana yang dapat dijangkau dan tidak. Lalu ulangi langkah ini sehingga kita
Tidak dapat menandai status lagi jika ada pasangan yang tak bertanda. Yang keempat, gabungkan semua pasangan yang tidak ditandai. Selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.